Perkenalkan, nama saya Wahyu Caksono dengan nomor NIM 193140214111. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah dari saya yang berjudul Pengaruh Sinetron Terhadap Psikologi Remaja. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen Nanang Saiful Rahman dan teman-teman saya yang telah membantu saya. Oke, lanjut ke abstrak. Penelitian yang berjudul Pengaruh Sinetron Cinta Terhadap Psikologi Remaja bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dari sinetron bergenre cinta, khususnya bagi remaja. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan bahwasanya produksi sinetron dan stasiun televisi dapat merespon hal ini dengan memilih tayangan yang lebih baik lagi bagi penggunanya. Tujuan ini didasarkan teori-teori dan fakta yang sesungguhnya yang dapat menunjukkan dampak apa yang bisa didapat karena faktor tontonan acara yang tidak sesuai tersebut. Yang digunakan untuk menulis artikel ilmiah ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan dengan alasan agar penulisan artikel ilmiah ini mendapat data berupa angka dan statistik yang konkret. Sesuai judul artikel ilmiah yang disebutkan, tulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan menjadi sebuah media untuk pembelajaran terkait data dan riset yang telah dilakukan. Diharapkan dengan penulisan artikel ini, orang tua dapat lebih meningkatkan kewaspadaannya lagi terhadap tontonan tayangan program televisi. Karena tanpa adanya pengawasan, remaja akan memilih menonton acara yang tidak sesuai dan akan berdampak terhadap perkembangan psikologi remaja tersebut. Untuk kata kunci, terdapat 3 kata kunci. Yang pertama, pengaruh sinetron, sinetron cinta, dan psikologi remaja. Oke, lanjut ke pendahuluan. Televisi adalah salah satu hiburan saat ini. Ini semua muncul untuk memudahkan manusia untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Ada berbagai macam hiburan yang ada di televisi, contohnya seperti film, berita, acara musik, dan sebagainya. Kita bebas untuk memilih saluran TV yang kita inginkan. Sebagian besar masyarakat yang suka menonton atau sinetron yang ditayangkan berbagai televisi. Banyak pengaruh terhadap anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kelompok umur tua. Sinetron adalah singkatan dari sinema elektronik. Adalah istilah untuk program acara yang disiarkan di TV dan mempunyai episode-episode tertentu. Sebagian besar penonton televisi saat ini adalah remaja. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pihak televisi untuk membuat sinetron berkisah cinta, lebih tepatnya pada masa-masa sekolah, mulai dari lokal sampai internasional. Dijumpainya sinetron bergenre ini, tentunya sinetron bertema cinta ini sangat populer di kalangan remaja. Pada karya ilmiah ini, saya akan membahas tentang dampak sinetron cinta, khususnya untuk remaja yang dibuat di Indonesia. Sinetron percintaan remaja lokal sedang ramai-ramainya dipublikasikan belakangan ini. Karena sinetron Indonesia masih berkembang dan ada banyak sekali karya yang membuat cerita tentang cinta di usia sekolah untuk menaikkan rating semata. Manfaat dari karya tulis ini adalah memberi wawasan dan pemahaman tentang pengaruh negatif dari sinetron bergenre cinta dan untuk pembaca dan rumah produksi sinetron sebaiknya kualitas sinetron genre cinta perlu sekali ditingkatkan agar membawa contoh yang lebih baik untuk remaja bangsa. Oleh sebab itu, industri sinetron sebaiknya tidak produksi adegan yang tidak mendidik. Tujuan artikel ini untuk semua pelaku industri sinetron hendaknya saling bekerja sama membuat adegan yang lebih baik dan mendidik sesuai kultur masyarakat Indonesia. Dengan terbentuknya industri sinetron yang baik,
akan membentuk kepribadian remaja yang baik juga, sehingga pergaulan remaja menjadi sehat. Selain itu, disarankan juga remaja zaman sekarang agar lebih pintar dalam memilih tontonan sehari-hari, dan untuk orang tua disarankan membantu atau memantau tontonan anak dan mengawasi pergaulan anak mereka, jangan sampai masuk ke dalam pergaulan yang tidak akurat. Lanjut ke tinjauan pustaka. Pengertian sinetron. Sinetron merupakan panjangan dari sinema elektronik yang berarti sebuah karya cipta, seni budaya, dan media komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasarkan sinematografi dan direkam pada pita video melalui proses elektronik lalu ditayangkan melalui stasiun televisi. Pengertian remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Batasan usia remaja. Remaja awal 12-15 tahun. Pada tahap ini remaja mulai beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Individu berusaha untuk menghindari ketidaksetujuan sosial atau penolakan dan mulai membentuk kode moral sendiri. Remaja pertengahan 15-18 tahun. Pada tahap ini, remaja berada dalam kondisi kebingungan dan terhalang dari pembentukan kode moral karena ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keraguan ini jelas pada sikap terhadap masalah mencontek pada masa remaja duduk di SMA. Hal tersebut sudah biasa, mereka menganggap bahwa teman-teman akan memaafkan kelakuannya itu, serta membenarkan perbuatan yang mencontek jika selalu ditekan untuk mencapai nilai yang baik agar dapat diterima di sekolah tinggi, dan yang akan menunjang kepercayaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi di waktu-waktu mendatang. Remaja akhir. Masa remaja akhir 18-21 tahun. Pada tahap ini, individu dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Individu mau diatur secara ketat oleh hukum-hukum umum yang lebih tinggi. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial. Mengapa sinetron percintaan sangat disukai remaja zaman sekarang? Sinetron disukai oleh remaja karena banyak hal. Contohnya seperti alur ceritanya, aktornya, dan ada juga yang menyukai sinetron bergenre. Sinetron disukai oleh remaja karena banyak hal. Contohnya seperti alur cerita, aktor, dan ada juga yang menyukai sinetron karena genre cintanya. Sinetron yang bergenre cinta sudah hampir ada di semua tayangan sinetron. Banyak remaja yang berpendapat bahwa sinetron bergenre cinta itu lebih mengasihkan, alur ceritanya yang menarik, dan membuat mereka tidak bosan untuk ditonton. Biasanya, remaja menyukai genre percintaan ini saat memasuki tahap remaja awal. Salah satu penyebabnya adalah efek pubertas, sedangkan ada yang mengatakan bahwa remaja berpendapat bahwa sinetron percintaan itu tidak mengasihkan. Dapat disimpulkan bahwa sinetron percintaan disukai tergantung remajanya, tetapi zaman sekarang lebih banyak yang menyukainya daripada yang tidak menyukainya. Sinetron dapat mempengaruhi kepribadian remaja. Sinetron bergenre cinta juga dapat mempengaruhi kepribadian remaja. Hal ini disebabkan karena banyak hal, contohnya seperti remaja sudah terlalu terobsesi dengan sinetron yang bergenre cinta, pergaulannya yang tidak akurat, dan lain-lain. Contoh-contoh itu dapat membawa dampak negatif seperti terjadinya seks bebas, bermalas-malasan, tidak peka terhadap lingkungan, sikap kepeduliannya kurang, gaya pacaran yang tidak baik, dan dampaknya
juga bisa kenakalan remaja. Yang paling berbahaya adalah perkosaan. Ini terjadi ketika remaja tidak tertolong mengatasi dampak-dampak negatifnya sejak dini. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menulis dalam artikel ilmiah ini merupakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mensurvei hasil atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan melalui Google Form untuk mendapatkan data yang berupa statistik maupun angka. Penggunaan kuesioner ini ditujukan agar lebih mempermudah pengumpulan data dan juga lebih efisien dalam waktu karena dapat diakses melalui internet. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mendapatkan data melalui metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan media yang digunakan untuk pembuatan kuesioner. Kedua, menentukan pertanyaan kuesioner sesuai rumusan masalah. Ketiga, menyebarkan kuesioner pada masyarakat yang dituju. Keempat, mencatat data yang didapatkan melalui kuesioner yang telah dibagikan. 5. Menganalisa data statistik yang didapatkan. 6. Mengambil kesimpulan serta hasil penelitian yang didapatkan. Hasil dan pembahasan. Pemahaman mengenai program acara televisi. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada remaja dan rentan umur 19 tahun ke atas, hasil dari data penelitian melalui kuesioner yang telah disebarkan menyatakan bahwasanya remaja dengan umur 19 tahun ke atas banyak 78,9% dari total pengisi kuesioner memilih sinetron dengan bergenre percintaan. Akan tetapi, berdasarkan hasil data kuesioner sebanyak 15,8% remaja di usia 19 tahun ke atas lebih memilih drama dan 5,3% memilih mistis. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja dengan umur 19 tahun ke atas lebih memilih sinetron dengan genre cinta daripada genre lain. Dari hasil penelitian kuesioner yang telah dibagikan, data kuesioner sebagai berikut. 1. Data kuesioner yang sering menonton televisi. Apakah Anda sering menonton televisi? Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja saat ini 47,4% sering menonton televisi dan 36,8% tidak menonton televisi, dan selebihnya jarang menonton televisi. 2. Data kuesioner mengetahui program sinetron. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengetahui program acara sinetron? Dari data yang disimpulkan bahwa remaja saat ini 84,2% mengetahui program acara sinetron dan 15,8% tidak mengetahui acara sinetron dan memilih menonton acara lain. 3. Data kuesioner genre yang disukai remaja. Pertanyaannya adalah, sinetron bertema apa yang paling disukai remaja? Dari data di atas menyebutkan bahwa remaja 78,9% memilih sinetron dengan genre cinta, sedangkan 15,8% remaja memilih sinetron dengan genre drama dan selebihnya memilih sinetron dengan genre mistis. Pemahaman mengenai dampak negatif sinetron bergenre cinta terhadap remaja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa remaja dengan rentan usia 19 tahun ke atas menanggapi pertanyaan kuesioner dengan tanggapan yang sangat bermacam-macam. Berdasarkan pertanyaan, apa dampak yang diberikan dari sinetron zaman sekarang, didapatkan dengan rata-rata jawaban remaja akan berekspektasi tinggi menyerupai sinetron tersebut. Berdasarkan kuesioner dan data-data yang dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinetron bergenre cinta dapat mempengaruhi psikologi remaja, kepribadian remaja tanpa disadari dapat terpengaruh oleh adegan atau perbuatan jelek yang disiarkan pada sinetron yang dilihat. Beberapa faktor yang membuat sinetron bergenre cinta disukai remaja diantara yaitu artis pemerannya, adegan-adegan yang terjadi di dalamnya, kisah cerita yang mungkin beberapa relate dengan kehidupan nyata,
Oleh karena itu, kemungkinan remaja untuk sering menonton atau menyukai sinetron bergenre cinta tersebut. Penutup. Berdasarkan dari data, saat ini remaja Indonesia masih sering menonton atau menyukai sinetron bergenre cinta. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sinetron yang mengambil tema percintaan dibandingkan yang lain, sehingga remaja lebih sering untuk menonton sinetron tersebut. Jika remaja sudah terkena dampak-dampak negatifnya, seperti seks bebas, jiwa sosialnya berkurang, dan lain-lain, orang tua bisa mengatasi dampak negatifnya dengan cara membawanya ke psikologis, mengawasinya, dan lain-lain. Dan disimpulkan bahwa remaja yang terkena dampaknya pasti bisa ditangani. Tetapi orang tua dalam mengatasinya juga harus ketat. Dengan adanya pengawasan ketat, pasti remaja tersebut menyadari kalau mereka sudah terkena dampak-dampak buruknya. Saran. Dari karya tulis ini, dapat penulis sarankan untuk orang tua seharusnya bisa menjaga anaknya dalam hal memilih tayangan yang baik untuk ditonton. Untuk pihak televisi, sebaiknya bisa menyajikan tayangan-tayangan yang baik bagi penonton, dan untuk produksi sinetron, alangkah baiknya untuk tidak menampilkan adegan-adegan dewasa. Saran untuk meneliti berikutnya agar lebih detail dan rinci dalam hal memperdalam materi, agar hasil dalam penelitian lebih jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.